Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syirah Ramadan, Prodi Matematika MK, NIM 1803073. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Matematika, Ibu Dr. Randa Helma, MSI. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang paradoks Zeno. Sebelum kita membahas tentang paradoks Zeno, terlebih dahulu kita memperkenalkan siapa sih Zeno ini. Zeno lahir di Elea pada tahun 490 sebelum Masehi. Dia lahir di awal terjadinya perang Persia yang merupakan konflik antara dunia timur dan barat. Zeno lahir sebelum Socrates. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa Zeno berumur 40 tahun saat Socrates berusia 20 tahun. Tahun kelahiran Zeno. Usia muda Zeno dipenuhi dengan pandangan-pandangan Pythagoras dan Pythagorean. Tampaknya pandangan Pythagorean mulai mau diserang oleh Zeno. Meskipun dugaan ini masih terlalu dini untuk disebut karena topik ini masih menjadi ajang perdebatan pada saat sekarang. Era kelahiran Zeno dinampakkan dengan era kelahiran pra-Sokratik. Karena konsep pemikiran Zeno lebih dahulu ada dibandingkan dengan konsep pemikiran Sokrates. Aliran filsuf Zeno. Zeno merupakan filsuf aliran pemikiran elastik yang merupakan murid dari Parmenides, yang percayai bahwa semua gerak dan perubahan di dunia ini bersifat semu. Zeno merupakan murid setia dari Parmenides. Thales dan Parmenides menekankan pada monisme. Monisme yaitu bahwa kenyataan seluruhnya bersifat batu, karena hanya terdiri dari satu unsur saja. Zeno lahir di era Pythagoras. Pythagoras merupakan filsuf dunia barat yang sangat terkenal. Doktrin Pythagoras menjadi pusat filsafat barat yang diungkapkan seluruh orang raya di atas perbandingan menjadi bentuk. Dari pemikiran Pythagoras ini muncul dugaan tidak adanya keberhinggaan pada alam semesta ini. Apa itu paradoks Zeno? Paradoks Zeno merupakan paradoks yang terkenal pada sejarahnya ini di dunia matematika. Paradoks ini menimbulkan pernyataan logika yang disampaikan oleh Zeno kepada filsuf-filsuf dan orang-orang yang hidup pada masanya, dan menjadi sangat termasyhur dan mengganggu pemikiran para matematikawan. Saking hebatnya, ada beberapa paradoks Zeno yang belum bisa dipecahkan 2000 tahun setelah kematiannya. Meskipun begitu, hampir tidak ada karya Zeno yang bertahan, akan tetapi pemikiran Zeno yang teramat langka ini dibandingkan dalam sebuah buku yang filsuf yang amat terkenal seperti Plato dan Aristoteles. Dan yang tidak bisa dilewatkan, Zeno juga ingin memastikan semua gerak di dunia itu adalah semu. Untuk membuktikan kenyataan tentang hal itu, Zeno merancang beberapa paradoks yang dikenal dengan paradoks Zeno. Beberapa paradoks Zeno. Yang pertama adalah paradoks dikotomi, yang kedua paradoks Achilles dan kura-kura, yang ketiga paradoks stadion, yang keempat paradoks anak-anak. Dan ada dua tambahan paradoks, yaitu paradoks tempat, paradoks butir jantung. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang paradoks dikotomi. Untuk pernyataannya, pertama-tama kita harus menempuh perjalanan setengah jarak, tapi setelah menempuh jarak setengah, maka seseorang akan menempuh jarak 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, dan seterusnya.
jumlah perjalanannya mencapai tak terhingga. Paradoks timbang akan dikatakan. Kenapa? Karena selalu terjadi pengulangan 2 kali di setiap pembagian. Zeno ingin menunjukkan adanya ketakberhinggaan dalam semesta ini. Yang kedua, paradoks perlombaan lari Achilles dan kura-kura. Achilles adalah ksatria yang terang Troya mitologi Yunani yang berlomba dengan kura-kura, tetapi Achilles tidak dapat mengalahkan kura-kura yang berjalan terlebih dahulu. Untuk memudahkan penjelasan diberikan ilustrasi dengan menggunakan angka pada paradoks ini. Oke. Kita bisa lihat pada gambar bahwa Achilles membiarkan kura-kura start lebih awal. Achilles menempatkan sasaran pada posisi kura-kura saat ini. Dan akan tetapi setiap Achilles berjalan ke depan, kura-kura juga bergerak maju. Gitu. Dan lanjut, ketika Achilles sempat ke tempat kura-kura, kura-kura juga berjalan sedikit lebih ke depan. Yang ketiga, dan ketika Achilles berada di posisi kura-kura saat sekarang, dan kura-kura juga berjalan sedikit lebih ke depan daripada Achilles. Artinya apa? Secepat apapun Achilles berlari, tidak akan melewati kura-kura yang lambat. Atau mustahil orang yang telat balap akan dapat menyamai lawannya. Yang ketiga, paradoks anak panah. Anak panah yang bergerak karena dilepaskan dari busur pada waktu tertentu, diam maupun tidak diam, apabila tidak dapat dibagi, karena tidak akan bergerak. Apabila waktu kemudian dibagi, waktu tersusun dari setiap satuan. Ketika membagi waktu sebagian deretan masa kini, kemudian kita lepaskan anak panah di setiap masa kini, anak panah menduduki posisi tertentu di udara. Karena itu anak panah dapat dikatakan diam sepanjang waktu. Paradoks Zeno ini mengungkapkan bahwa anak panah selalu diam. Yang ada adalah gerak semu yang merupakan dari seri peraturan. Paradoks tadi. Dua benda yang saling mendekati butuh waktu lebih singkat untuk sejajar. Jadi pada gambar, terdapat 3 buah benda, yaitu A, B, dan C di tengah lapangan stadion. Barisan A terletak diam di tengah stadion, sementara B dan C terletak sebelah ujung kanan dan ujung kiri. Yang bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama, dan untuk bersejajar dengan kecepatan A, dengan barisan A. Antara sebelum dan sesudah, titik C yang paling kiri melewati 2 buah B, tetapi cuma 1 buah A yang dia lewati. Berarti waktu C untuk melewati B sama dengan setengah waktu C melewati A. Dan Zeno yang mempertanyakan, mengapa dengan waktu dengan kecepatan yang sama, ada perbedaan jarak yang ditempuh. Selanjutnya, paradoks tempat. Keberadaan segala sesuatu benda membutuhkan tempat tertentu, misalnya batu membutuhkan meja, sedangkan membutuhkan lantai, dan lantai pun membutuhkan tempat misalnya rumah, dan rumah pun demikian membutuhkan tempat misalnya tanah, dan seterusnya membutuhkan tempat. Segala sesuatu pasti membutuhkan tempat apapun itu, dan masalahnya tempat pun menjadi sangat luas bentuknya dan terhingga. Lanjut paradoks butir gandum. Apabila kamu menjatuhkan sebuah karung berisi gandum belum dikupas kulitnya, akan terdengar suara keras. Suara yang merupakan hasil gesekan biji-bijian gandum dalam karung, dan setiap bagian dari biji-bijian gandum menimbulkan suara saat jatuh ke tanah. Tentu memang menimbulkan kontradiksi kalau setiap biji-bijian tidak memiliki suara, kalau yang jatuh ke tanah hanya satu. Jadi setiap biji gandum yang dijatuhkan tidak memiliki suara. Dan ketika biji gandum yang dijatuhkan secara bersama-sama, maka akan terjadi gesekan dan akan menimbulkan sebuah suara. Lanjut, berhitung sebelum paradoks Zeno. Sebelum munculnya paradoks Zeno, berhitung sangatlah praktis karena mereka cukup mengikuti cara memecahkan persoalan sesuai dengan yang diajarkan oleh para ahli berhitung yang ada sebelum mereka.
pada masa sebelum paradoks jenuh ini, persoalan yang diberikan biasanya tidak rumit dan dapat diselesaikan oleh kalangan masyarakat. Adapun paradoks, contoh soal yang dibuat pada masa sebelum paradoks jenuh ini seperti berapakah jumlah roti yang harus dibagikan kepada dua orang sehingga orang pertama mendapatkan banyak roti yang lebih banyak daripada orang kedua. Apabila kedua orang itu diberikan roti sebanyak sekian. Atau soal yang lain misalnya, berapakah luas persegi apabila persegi itu memiliki sisi sekian. Seperti inilah gambaran soal yang diberikan kepada mereka pada zaman sebelum paradoks jenuh ini. Berhitung sesudah paradoks jenuh. Sebelum munculnya paradoks jenuh ini, berhitung sangatlah praktis. Mereka cukup menghitung cara memecahkan persoalan sesuai yang diajarkan oleh para ahli hitung yang ada sebelum mereka. Pada masa sebelum paradoks ini, persoalan diberikan biasanya tidak rumit dan dapat diselesaikan dengan kalangan masyarakat. Nah, demikianlah hasil presentasi saya tentang paradoks jenuh. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.